Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, pada kali ini saya Yansen Indonesia akan memaparkan materi mengenai pengertian dari membuka pembelajaran. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu keterampilan membuka pembelajaran? Mari kita simak video bersama agar kita sama-sama tahu apa sih itu sebenarnya keterampilan membuka pembelajaran. Nah, pengertian membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental dan menarik perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Baik teman-teman, di video tadi kan sudah jelaskan apa sih itu pengertian dari keterampilan membuka pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai keterampilan membuka pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran itu adalah keterampilan kita sebagai seorang guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dari awal pembelajaran dimulai hingga akhir pembelajaran selesai. Nah, bagaimana sih caranya ya teman-teman? Yang pertama itu kita harus menarik perhatian siswa. Bagaimana cara menarik perhatian siswa? Yaitu dengan cara ketika kita memasuki kelas, kita harus menggunakan pakaian yang sopan agar perhatian siswa itu tertuju kepada kita. Kemudian memakai wangi-wangian agar siswa itu nyaman ketika berada di dekat kita. Namun, usahakan jangan menggunakan pakaian yang mencolok agar tidak menjadi ejekan dari siswa tersebut. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu kita sebagai seorang guru ketika memasuki kelas itu melakukan interaksi kepada siswa agar siswa tersebut tidak merasa tertekan ataupun kaku ketika berhadapan dengan kita. Nah, contohnya seperti bertanya kepada siswa, "Ayo, siapa di sini yang sudah mandi?" Atau "Siapa yang di sini anak-anak ibu yang sudah sarapan tadi pagi?" Ataupun apakah ada di sini yang sakit atau sehat semua? Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita ajukan kepada siswa ketika memulai pembelajaran agar proses pembelajaran kita itu aktif antara siswa dengan guru. Nah, kemudian ketika pembelajaran dimulai, kita bisa mengajukan pertanyaan di awal pembelajaran. Contohnya nih, ketika pembelajaran matematika, kita menanyakan kepada siswa itu mengenai matematika. Contohnya, siapa di sini yang menggunakan matematika itu untuk menghitung uang belanjanya atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain. Itu gitu. Nah, baik teman-teman, adapun cara terakhir yaitu dengan cara ketika kita membuka pembelajaran tersebut, kita sebagai seorang guru bisa memberikan ice breaking kepada siswa agar siswa itu semangat dan perhatiannya terfokus kepada kita. Nah, secara tidak langsung, jika perhatian siswa fokus kepada kita, maka pembelajaran pun akan terlaksana dengan kondusif. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Gedanisi dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen keterampilan membuka. Nah, mari saksikan video berikut ini. Komponen yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan oleh guru dalam menarik perhatian siswa? Yang pertama, ketika guru memasuki kelas, mimik wajah guru harus ceria. Karena ketika guru lebih ceria, maka siswa akan merasa, wah, pembelajaran ini pasti akan menyenangkan karena ibunya ceria. Nah, yang kedua yaitu menggunakan wangi-wangian. Yang ketiga, menggunakan pakaian rapi. Dan yang keempat, guru bisa menerapkan motivasi atau menyampaikan motivasi dengan cara membuat ice breaking. Nah, dengan membuat ice breaking ini, pembelajaran akan tidak merasa membosankan karena guru menerapkan ice breaking. Nah, maka siswa tersebut akan merasa pembelajaran ini sangat menyenangkan. Komponen yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi siswa. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi siswa? Yang bisa dilakukan oleh guru adalah bisa melakukan dengan cara sederhana. Yang pertama yaitu menanyakan kabar siswa, menanyakan mereka apakah sudah sarapan, dan memanggil nama siswa. Nah, teman-teman, siswa sangat merasa dihargai atau diperhatikan ketika namanya dipanggil, teman-teman.
Nah, tetapi teman-teman harus ingat, dalam pemanggilan nama siswa ini, kita tidak boleh hanya terpaku pada nama siswa itu saja atau nama satu siswa saja. Kita harus bisa menyeluruh agar siswa lain tidak merasa cemburu. Nah, komponen yang ketiga yaitu membuat acuan. Nah, membuat acuan ini bisa dilakukan dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tetapi teman-teman harus ingat, dalam penyampaian tujuan pembelajaran, kita tidak boleh menggunakan bahasa itu, tetapi dengan menggunakan bahasa seperti agar anak-anak tersebut lebih paham dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang harus mereka capai dalam pembelajaran tersebut. Komponen terakhir atau komponen keempat yaitu apersepsi. Nah, persepsi adalah mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran terdahulu. Pasti timbul pertanyaan teman-teman, ketika pembelajaran hari ini tidak terkait dengan pembelajaran terdahulu, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Nah, yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pengalaman siswa, lingkungan siswa, atau kehidupan siswa. Nah, dengan cara itu guru harus bisa mengenali apa sih lingkungan kehidupan siswa yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menutup pembelajaran dan tujuan menutup pembelajaran. Yang pertama, pengertian keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman siswa pada materi yang sudah dipelajari serta kegiatan mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya, tujuan keterampilan menutup pembelajaran. Yang pertama, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Ketika kita menjadi seorang guru dalam proses pembelajaran, tepatnya menutup pembelajaran, kita bisa bertanya kepada siswa, karena materi kita sudah selesai, apakah ada siswa yang ingin bertanya, atau kita bisa mengadakan diskusi tanya jawab. Nah, dengan adanya diskusi tanya jawab, kita bisa memantapkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, tujuan yang kedua adalah mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang pertama dengan memberikan siswa latihan atau soal, dan yang kedua meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Nah, yang tujuan terakhir adalah memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasai. Yang pertama dengan kita memberikan pekerjaan rumah atau tugas untuk siswa. Yang kedua, yaitu menginformasikan materi yang akan dipelajari minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Halimah, Prodi PGSD semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen menutup pembelajaran. Nah, komponen menutup pembelajaran yang pertama itu adalah meninjau kembali. Yang dimaksud dengan meninjau kembali ini adalah kegiatan guru yang meninjau kembali apakah pelajaran yang sudah diajarkan sudah dipahami oleh siswa tersebut. Nah, dengan cara kita mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Dan untuk meminta siswa untuk merangkum materi yang sudah dipelajari. Nah, itu adalah meninjau kembali. Nah, simak untuk contoh meninjau kembali ini adalah: sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu. Coba sebutkan rukun iman ada berapa dan sebutkan apa-apa saja. Yufida, coba sebutkan. Ya, sepertinya anak-anak Ibu sudah memahami semuanya ya. Baik, itu adalah contoh meninjau kembali. Baik, yang kedua itu mengevaluasi. Yang dimaksud dengan mengevaluasi adalah memberi soal secara lisan dan secara tertulis. Guru lebih sering memberikan secara tertulis, baik itu secara soal latihan.
Nah, itu adalah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa tersebut mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep yang telah dijelaskan dengan mengevaluasi. Baik, yang ketiga itu tindak lanjut. Yang dimaksud dengan tindak lanjut adalah memberi PR atau pekerjaan di rumah kepada siswa tersebut atau memberikan materi yang akan datang. Itu adalah tindak lanjut. Baiklah, itu materi tentang komponen menutup pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsani Nasution dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kami yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip dalam membuka dan menutup pelajaran. Prinsip-prinsip dalam membuka dan menutup pelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama bermakna, yang kedua berurutan dan berkesinambungan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bermakna. Kata bermakna mungkin sering kita dengar, tetapi bermakna dalam membuka dan menutup pelajaran berarti usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian siswa atau memotivasi siswa sesuai dengan isi dan tujuan pelajaran. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pelajaran sebaiknya kita hindari, karena selain memakan waktu, hal ini juga cenderung menghilangkan fokus siswa dalam belajar. Adapun yang kedua, yaitu berurutan dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dalam memperkenalkan atau merangkum kembali pelajaran sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Perwujudan berurutan dan berkesinambungan ini memerlukan adanya suatu bahan pelajaran yang tepat sesuai dengan minat siswa. Ada kaitan logis antara satu bagian dengan bagian yang lainnya sehingga dapat disusun rantai kognisi yang jelas dan tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.